Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'du. Nas'alullah tabaraka wa ta'ala ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Ikhwani a'azanallah wa iyyakum. Setelah kita menyelesaikan tentang tasrif atau al-fi'lu bin nazar ila qawaidi as-sarfi gitu ya. Fi'il ditinjau dari qaidah sorof, berarti kita telah menyelesaikan tentang qawaidu as-sarfi. Nah, sebagaimana kita ingat-ingat kembali bahwasanya yang kita pelajari untuk bisa membaca kitab itu ada 3. Pertama qawaidus sorof, yang kedua itu qawaidun nahwi, yang ketiga adalah ilmu tasrif. Ini yang di hadapan kita sekarang. Nah, sebelum kita masuk ke kaidah nahwu, harusnya kita itu sudah mengetahui atau mempelajari ilmu tasrif gitu. Adapun ilmu nahwu nanti bisa kita akhirkan. Oleh karena itu, sekarang kita akan lanjut pada ilmu at-tasrif. Kita dimasuk. Tasrifan yang pertama adalah sulasi mujarrad. 3 huruf murni, 3 huruf yang murni. Ini lihat di sini ada kolom al-madhi, maksudnya fi'il madhi, semua di sini adalah fi'il madhi. Al-mudhari, ini semuanya fi'il mudhari. Al-masdar, sini semuanya masdar. Ismul fa'il, ini wazan-wazan isim fa'il. Ism maf'ul, ini wazan-wazannya. Al-amr, ini wazannya. Fi'lun nahi, az-zaman wal makan masdar mimi maf'ul, ini nih. Ismul alah, dan ini nih. Baik, perhatian di sini ada fi'lun nahi. Ini bukan fi'il keempat. Fi'il hanya al-madhi, mudhari, dan amr. Adapun fi'lun nahi ini asalnya adalah fi'il mudhari yang kemasukan la an-nahiyah. Untuk menggampangkan disebut dengan fi'lun nahi, disebut dengan fi'lu an-nahi gitu. Sebenarnya dia adalah fi'il mudhari, hanya kemasukan lamun nahi. La taf'al, jangan kerjakan gitu. Taib, apa fungsinya daripada tasrifan ini? Tasrifan ini untuk kita mengetahui satu kata. Nah, kalau kita tahu satu katanya, misal fi'il madinya, maka kita bisa mengubahnya ke bentuk-bentuk yang lainnya. Ke bentuk mudhari'nya, masdarnya, isim fa'ilnya, isim maf'ulnya, fi'il amrnya, fi'il nahinya, isim zamannya, dan alatnya dengan mengikuti wazan-wazan yang telah ditentukan. Oleh karena itulah kita harus mempelajari hal ini. Wazan yang pertama di sini untuk sulasi mujarrad yang 3 huruf murni, maksudnya apa? Huruf aslinya 3 huruf, dan mujarrad artinya apa? Tidak ada ketambahan huruf lainnya. Nah, untuk wazan yang pertama adalah fa'ala. Fa'ala yaf'ulu fa'lan, fa'ilun maf'ulun, uf'ul la taf'ul, maf'alun mif'alun. Kalau kita dibaca lebih cepat sedikit, fa'ala yaf'ulu fa'lan, fa'ilun maf'ulun, uf'ul la taf'ul, maf'alun mif'alun. Diseringkan membacanya biar bisa ingat dan nempel gitu ya. Fa'ala yaf'ulu fa'lan, fa'ilun maf'ulun, uf'ul la taf'ul, maf'alun mif'alun. Contoh kalimatnya, di sini ada kataba. Contohnya adalah kataba. Kalau kataba berarti kaf ini adalah fa'ul fi'il, dan ta ini adalah ainul fi'il, dan ba ini adalah lamul fi'il. Berarti kalau mau mengubahnya, lihat perubahannya. Fa'ala menjadi yaf'ulu. Berarti fa-nya tetap diubah menjadi kaf, ainnya diubah menjadi ta, dan lamnya diubah menjadi ba. Itu adalah huruf asli, sedangkan ya ini adalah huruf tambahan, disebut dengan ya huruf mudhara'ah gitu ya. Huruf untuk fi'il mudhari. Yaf'ulu gitu kan, menjadi yaktubu. Nah, begitu juga yang seterusnya menjadi katsban, katibun, maktubun, uktub, la taktub, maktabun, miktabun. Kalau kita baca kataba yaktubu katsban, katibun, maktubun, uktub, la taktub, maktabun, miktabun. Diulang-ulang terus. Kataba artinya adalah menulis. Contoh selanjutnya itu darosa. Darosa itu artinya belajar. Darosa yadurusu darsan, darisun madrusun, udrus la tadrus, madrasun midrasun. Ini bentuk-bentuk. Ingat ya, beda-beda kolom berarti beda-beda makna. Darosa artinya belajar. Al-madhi, fi'il madinya, darosa artinya dia kata kerja, tapi untuk yang lampau telah belajar, artinya telah belajar. Mudhari'nya berarti sedang atau akan belajar, sedang atau akan belajar. Kalau masdar artinya belajar gitu.
atau pelajaran. Kalau fa'il berarti darisun, orang yang belajar. Maf'ul madrusun, yang dipelajari. Udrus, belajarlah, kata perintah. La tadrus, jangan belajar. Madrosun, midrosun, tempat belajar dan alat belajar. Seperti itu. Begitu juga dengan yang lainnya. Contoh satu lagi. Dakhala artinya masuk. Dakhala yadkhulu dakhlan, dakhilun madkhulun, udkhul la tadkhul, madkhulun midkhulun. Begitu tasrifannya. Wazan yang kedua fa'ala yaf'ilu. Fa'ala yaf'ilu fa'lan, fa'ilun maf'ulun, if'il la taf'il, maf'ilun mif'alun. Contohnya jalasa artinya duduk. Jalasa yajlisu jalsan, jalisun majlusun, ijlis la tajlis, majlisun mijlasun. Artinya kurang lebih seperti tadi ya cara mengartikannya. Yang kedua, contoh dari wazan yang kedua adalah doroba. Doroba yadribu dorban, doribun madrubun, idrib la tadrib, madribun midrabun. Doroba artinya memukul. Ghasala artinya mencuci. Ghasala yaghsilu ghaslan, ghasilun maghsulun, ighsil la taghsil, maghsilun mighsalun. Baik, itu dia contohnya. Kemudian wazan selanjutnya fa'ala yaf'alu fa'lan, fa'ilun maf'ulun, if'al la taf'al, maf'alun mif'alun. Ya, ini ada perubahan ya, ada perubahan di sini. Mif'alun gitu. Dan diusahakan setiap wazan ini dihafal. Semua wazan ini dihafal. Nah, cuman di sini sama ya. Fa'ala. Di sini fa'ila, dan ini fa'ula. Nah, bagaimana cara mengetahui perbedaannya? Sedangkan kalau kita baca kitab itu nggak ada harokatnya. Maka caranya dengan melihat ke kamus. Kembali lagi ke kamus. Kembalikan ke kamus, maka kamus itu akan menunjukkan dia itu fa'ala atau fa'ila atau fa'ula. Jika fa'ala, yang mana? Fa'ala yaf'ulu atau fa'ala yaf'ilu atau fa'ala yaf'alu gitu. Kalau fa'ila yaf'ilu atau fa'ila yaf'alu gitu. Maka dikembalikan ke kamus. Nah, kalimat-kalimat ini sudah jelas bahwa contoh-contoh ini mewakili dari fa'ala yaf'ulu misal. Jalasa, doroba, ghasala ini mewakili dari fa'ala yaf'ilu, ikut wazan itu. Fataha ikut wazan fa'ala yaf'alu. Fataha itu membuka. Wazannya seperti itu. Fataha yaftahu fathan, fatihun maftuhun, iftah la taftah, maftahun miftahun. Miftah alat membuka, yaitu kunci. Zahaba artinya pergi. Zahaba yazhabu zahban, zahibun mazhubun, izhab la tazhab, mazhabun mizhabun gitu. Mana'a artinya melarang. Mana'a yamna'u man'an, mani'un mamnu'un, imna' la tamna' mamna'un mimna'un. Dan wazan selanjutnya fa'ila yaf'ilu fa'lanan, fa'ilun maf'ulun, if'il la taf'il, maf'ilun. Sedikit berbeda ya. Contohnya adalah hasiba yahsibu hasbanan, hasibun mahsubun, ihsib la tahsib, mahsibun. Contoh yang lain, hasiba ini mengira gitu ya. Naima itu nikmat. Naima yan'imu na'manan, na'imun man'umun, in'im la tan'im man'imun. Kemudian contoh selanjutnya tafiha itu menganggap remeh. Tafiha yatfihu tafhanan, tafihun madfuhun, idfih la tadfih, madfihun afwan. Untuk selanjutnya wazan fa'ila yaf'alu fa'lan, fa'ilun maf'ulun, if'al la taf'al, maf'alun. Ini sami'a. Sami'a yasma'u sam'an, sami'un masmu'un, isma' la tasma', masma'un. Sami'a artinya mendengar, ghadiba artinya marah. Fa'ila yaf'alu fa'lan, fa'ilun maf'ulun, if'al la taf'al, maf'alun. Kalau ghadiba berarti ghadiba yaghdabu ghadban, ghadibun maghdubun, ighdab la taghdab, maghdabun. Contoh yang lainnya fahima yafhamu fahman, fahimun mafhumun, ifham la tafham, mafhamun. Fahima artinya faham. Wazan terakhir fa'ula yaf'ulu fu'lan, fa'alun. Ini enggak ada ya si maf'ulnya.
uf'ul la taf'ul maf'alun. Contohnya di sini hasuna. Berarti hasuna yahsunu husnan hasanun, uhsun la tahsun mahsanun. Contoh yang lain, sahula mudah, hasuna ini baik, sa'uba sulit. Taib, jangan lupa dihafalkan wazan-wazannya dan dicoba ya. Kataba ditulis di bawahnya menjadi apa? Kalau di sini kataba yaktubu katsban gitu. Ditulis pelan-pelan. Jalasa yajlisu jalsan gitu. Ditulis dan dicoba sendiri. Kalau ada yang salah atau ada yang susah nanti silakan ditulis di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.